Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yulia Saputra, kelas 8A nomor urut 6. Saya akan mempresentasikan PPKN bab A. Hakikat dan teori kedaulatan. Sebelum itu, apa sih artinya kedaulatan? Nah, pengertian kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, arti kedaulatan rakyat adalah rakyat itulah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Gaya pemerintah seperti itu disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, pelaksanaannya dilakukan secara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyatnya mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memiliki warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu pertama, asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Nomor 3, tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat, terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. 2. Teori kedaulatan. Teori kedaulatan dibagi menjadi 5 teori. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan pemerintah dan negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala. Pelopor teori ini adalah Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan Wittgenstein. Negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tennohei-ka sebagai titisan Dewa Matahari. 2. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum agama. Peletak dasar teori ini adalah Niccolo Machiavelli dengan karyanya Tu Prinsip. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelma kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenangnya. Ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada suatu negara. Kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan
timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Peletak dasar teori ini adalah Jean Bodin, F. Hegel, Jelinek, dan Paul Laban. Pengembang teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Keempat, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Pelopor teori ini adalah Hugo de Groot, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pengusaha yang dipilih oleh rakyat harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini yaitu Montesquieu dan J.J. Rawls. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat sebagai berikut. 1. J.J. Rawls menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat. Yang kedua, Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui A. Pactum unius, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan yang B. Pactum subjectivius, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Yang keempat, Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak memengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang satu, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintah. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.